Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Shalom. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Shalom. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Shalom. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Adik-adik sekolah minggu yang manis yang ada di rumah, baiklah ibadah sekolah minggu pagi hari ini kita akan segera mulai. Adik Ben, adik Smith, adik Aaron, adik Sela, ambil sikap duduk yang baik, yang manis untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulaikan pujian dengan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini anak-anak sekolah minggu akan memulaikan ibadah. Tuhan berkati, siapkan kami Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ibadah sekolah minggu di hari ini diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan masuk pada puji-pujian. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, "Saya bukan pasukan berjalan." Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerador. Saya laskar Kristus, siap gerador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerador. Saya laskar Kristus, siap gerador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat berjumpa lagi, selamat hari Minggu. Nah, Miss harap semua dalam keadaan baik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Nah, Miss harap semua duduk dengan tenang dan tidak berjalan-jalan. Dan Miss sangat senang bahwa anak-anak sekolah minggu selalu hebat dan luar biasa. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini, pagi hari ini, Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Kami boleh diberikan lagi nafas kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan waktu yang ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mau taat akan kebenaran firman-Mu, mau taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, melakukan kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, biar Tuhan beri hikmat buat kami.
Tuhan memberikan Roh Kudus kemampuan agar kami selalu ada tetap tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Nah, berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan mendengar isi hatinya. Nah, tahukah anak-anak, Tuhan selalu ingin mendengar doa kita, dan Tuhan senang menjawab setiap doa-doa kita. Di dalam Alkitab ada kisahnya, yaitu kisah tentang seorang murid Tuhan yang bernama Tabita. Nah, dia suka berbuat baik dan suka memberi sedekah. Nah, suatu saat dia sakit dan meninggal dunia. Banyak orang yang menjadi sedih dan menangis karena mengingat akan kebaikan Tabita. Nah, mereka memberitahukannya kepada Rasul Petrus yang sedang berada di luar kota. Rasul Petrus ini segera datang dan kemudian dia berlutut dan berdoa. Lalu berkata, Tabita, bangkitlah. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tuhan menjawab doanya yang sungguh-sungguh dan beriman ini. Tabita membuka matanya dan hidup kembali. Nah, dia bisa hidup dan berjalan lagi. Nah, puji Tuhan, di sini Tuhan senang menolong dan menjawab doa kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan sendiri juga memberi contoh kepada kita. Setiap hari Tuhan Yesus selalu berdoa sebelum memulai pekerjaannya. Selalu berdoa sebelum melakukan mujizat, bahkan memberikan 5.000 orang maupun menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan Yesus selalu berdoa setelah selesai melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, bahkan Tuhan Yesus selalu mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dikisahkan satu hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, yaitu satu hari sebelum Tuhan Yesus saat ditangkap dan disiksa. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan menderita. Dia harus menanggung hukuman di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dia merasa sangat-sangat sedih dan sangat tertekan. Nah, Tuhan Yesus tahu hanya dengan berdoalah dia akan siap dan kuat. Nah, Tuhan Yesus berlutut dan berdoa. Nah, dia minta kepada Bapa agar penderitaannya bisa berlalu. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia tetap mau taat melakukan apapun kehendak Bapa. Nah, kemudian seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberi kekuatan. Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Nah, Tuhan Yesus diberikan kekuatan dari Bapa karena ia sungguh-sungguh berdoa. Tetapi dia melihat murid-muridnya sudah tertidur dan mengantuk karena mungkin kelelahan. Nah, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, Tuhan Yesus berkata seperti itu karena dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan kita akan semakin tahu betapa baiknya dan betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Sehingga kita akan semakin mengasihi Tuhan dan mau taat kepada firman-Nya, tidak mau berbuat dosa lagi.
Nah, inilah artinya dengan berdoa kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan, tidak akan jatuh ke dalam dosa lagi. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, ayo kita mau setia berdoa. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana supaya caranya kita berdoa? Setiap berdoa kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini apa artinya anak-anak? Artinya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita semua. Nah, berdoa harus hormat, biasanya dengan melipat tangan dan menutup mata. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang Miss mau tunjukkan. Ini adalah tangan doa. Nah, kita bisa belajar berdoa melalui tangan doa. Anak-anak di rumah coba tunjukkan tangannya seperti ini. Nah, tangan ini mempunyai 5 jari. Yang pertama adalah jari jempol. Nah, ini melambangkan jempol ini untuk memuji seseorang. Nah, demikian juga di dalam doa kita memuji Tuhan, katakan Tuhan hebat, Tuhan baik, Tuhan berkuasa, dan masih banyak lagi apa saja yang menjadi kehebatan Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan memuji dalam doa. Yang kedua adalah jari telunjuk, dan ini coba tunjuk tangannya ke atas. Katakan terima kasih Tuhan. Nah, di dalam doa kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang Tuhan sudah berikan buat kita. Apa saja yang Tuhan sudah berikan? Tuhan berikan kita kesehatan, beri papa mama yang sudah memelihara kita. Tuhan memberi matahari sehingga badan kita sehat. Nah, Tuhan memberikan hujan sehingga pohon-pohon bisa tumbuh, ada sayur, ada buah-buah untuk bisa kita makan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah jari tengah. Jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi. Ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang dipaku tinggi di kayu salib karena untuk menanggung dosa bagi kita semua. Nah, di dalam berdoa kita mengakui dosa dan kesalahan kita yang sudah kita perbuat kepada Tuhan. Kepada papa, mama, teman, ataupun lainnya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, lalu yang keempat adalah jari manis. Nah, biasanya orang yang sudah menikah memasang cincin di jari manis. Dan ini adalah tanda hubungan yang manis dengan orang lain. Nah, ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman-teman yang sakit, bagi orang-orang yang berkekurangan, yang berkesusahan, ataupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya dia mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan anak-anak sekolah minggu yang terakhir adalah jari kelingking. Yang paling kecil ini melambangkan diri kita. Nah, di dalam berdoa kita bisa mencurahkan semua isi hati kita dan semua keinginan kita kepada Tuhan. Dan mari anak-anak kita belajar untuk berdoa dengan tangan doa, yaitu memuji Tuhan, bersyukur, mengucapkan syukur, mengakui dosa, berdoa bagi orang lain, dan bagi diri sendiri. Nah, Tuhan sangat senang untuk mendengar semua isi doa kita. Dan Tuhan senang untuk menolong dan menjawab doa kita. Nah, puji Tuhan, anak-anak di rumah, kita bisa berdoa setiap saat dan di mana saja kita berada. Di saat sedih, di saat senang, dan walaupun demikian, anak-anak sekolah minggu harus menyediakan waktu yang khusus untuk kita berdoa. Nah, berdoa dan membaca firman setiap hari. Nah, papa dan mama boleh menemani anak-anak sekolah minggu untuk bisa melakukannya dengan baik. Misalnya, di dalam kamar, matikan TV, jauhkan HP supaya tidak terganggu. Nah, di situ Roh Kudus akan menolong anak-anak sekolah minggu untuk berdoa dengan benar. Jadi anak-anak sekolah minggu, mari sediakan waktu untuk berdoa. Nah, puji Tuhan. Anak-anak, ayat hafalan diambil dari Lukas 22 ayat 46b. Di sana dikatakan, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini ayat hafalan
bagi semua anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berdoa, tetap berdoa. Biar Tuhan di dalam kehidupan kami boleh taat akan perintah-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu. Biar kami semua Tuhan boleh tolong agar kami semua menjadi anak-anak yang membawa terang, menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami, bahkan anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, ada yang beda, satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang gendut, yang kurus, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang gendut, yang kurus, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebentar nanti setelah ibadah boleh adik-adik mengumpulkan persembahan dan diberikan kepada orang tua. Dan saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah ini dengan doa, dalam doa penutup. Namun sebelumnya kita menyanyi bersama-sama, Ku Mau Selalu Bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat GPDI Bethlehem telah dapat melayani anak-anak sekolah minggu dengan ibadah ini, dan Tuhan telah memimpin ibadah kami mulai dari permulaan pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan segera mengakhiri ibadah ini hanya dengan mengucap syukur kepada Engkau. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan mungkin orang tua yang sempat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus sama-sama memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai.
Kami atas nama Miss dan Sir yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa.